Rumiko Takahashi? Jika belum, mungkin kalian mengenal karya-karya terkenalnya seperti Ranma Setengah atau Inuyasha yang pernah populer di Indonesia? Kali ini saya akan membahas seri perdana besar Takahashi yang mengukuhkan namanya, yaitu Urusei Yatsura. Manga komedi ikonik ini sangat terkenal di Jepang, khususnya di akhir tahun 70-an hingga pertengahan tahun 80-an, dan mengawali kebangkitan Takahashi menjadi salah satu mangaka paling berpengaruh sepanjang masa. Karya-karya Rumiko Takahashi telah meraih popularitas global yang luar biasa, dengan banyak serialnya menjadi manga-manga awal yang mendapat terjemahan resmi bahasa Inggris dan dirilis di barat pada 90-an. Takahashi dikenal sebagai komikus wanita dengan penjualan tertinggi sepanjang sejarah, dengan lebih dari 170 juta kopian karyanya terjual. Dia telah 2 kali dianugerahi penghargaan bergengsi Shogakukan Manga Award. Pertama pada 1981 untuk karya revolusioner Urusei Yatsura, dan kemudian pada 2002 untuk seri ikonik Inuyasha. Namun semua berawal dari debutnya yang sukses, Urusei Yatsura, yang pertama kali dimuat di majalah Weekly Shonen Sunday pada tahun 1978. Sebelum debut profesionalnya, Rumiko Takahashi mulai menerbitkan komik doujinshi pertamanya di usia 19 tahun pada 1975, seperti Baby Road dan Star of Futile Dust. Namun, Urusei Yatsura terbukti menjadi hit besar yang membawa namanya terkenal. Kesuksesan manga ini segera diikuti dengan adaptasi anime yang sangat populer di 1981 oleh Kitty Films, yang semakin melejitkan nama Takahashi di puncak ketenaran. Urusei Yatsura, atau Lam the Invader Girl, berkisah tentang petualangan Ataru Moroboshi yang berupaya mencegah invasi alien yang dikenal sebagai Oni untuk menyerbu bumi. Para alien ini berjanji akan pergi dengan satu syarat. Ataru, yang sialnya terpilih secara acak, harus memenangkan permainan kejar-kejaran 1 lawan 1 melawan Lam, putri cantik dari pemimpin Oni. Namun tugas ini tidaklah mudah bagi Ataru, karena Lam memiliki kekuatan supranatural yang sangat hebat. Kejeniusan Takahashi dalam memadukan konsep sci-fi, humor jenaka, dan romansa mengharukan sangat memikat para pembaca. Dari cerita yang awalnya merupakan komedi romantis konyol antara alien dan manusia, Urusei Yatsura berkembang menjadi romcom antariksa yang epik dengan 34 volume manga dan 195 episode anime, dimulai sejak tahun 1978 hingga akhirnya tamat pada 1987. Serial tersebut dengan cerdik memadukan slapstick kacau dengan drama romansa murni yang mengikuti hubungan disfungsional pasangan tak lazim antar Ataru dan Putri Lam yang dipaksakan menikah. Serial ini mendorong batasan-batasan komedi dengan humor nakal menantang, namun juga menghadirkan ketulusan mengharukan dalam mengeksplorasi romansa remaja antara manusia dan alien. Urusei Yatsura adalah rintisan karya yang menjadi pondasi ciri khas narasi, karakter, dan humor gaya Rumiko Takahashi. Serial ini menampilkan kemahiran luar biasa Takahashi dalam menciptakan karakter-karakter berkesan dengan kepribadian hidup dan desain visual khas yang menonjol. Lam sendiri, yang berkostum bikini belang seperti harimau dan tanduknya yang ikonik, segera menjadi salah satu karakter manga paling dikenal di Jepang. Namun di luar sekedar hiburan memikat, premis nyeleneh Urusei Yatsura yang cenderung menghadirkan komedi satir bertema peran gender, seksualitas, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan terasa mendahului masanya. Penggambaran karakter wanita kuat dan kesediaan untuk menyentuh isu-isu dewasa adalah terobosan, khususnya di dunia manga shonen yang pada umumnya memiliki segmentasi pembaca remaja pria. Meskipun bernuansa komedi sci-fi nyeleneh, benang cerita Urusei Yatsura adalah drama romansa manis yang mengeksplorasi kekacauan hubungan Ataru dengan Lam, si putri alien. Situasi komedi, ketegangan, momen mengharukan, dan rasa penasaran bagaimana nasib hubungan mereka membuat audiens terpukau. Kepopuleran luar biasa anime Urusei Yatsura yang tayang di televisi dari 1981 hingga 1986 memicu produksi 4 film anime layar lebar. Film pertama tayang pada 11 Februari 1983 berjudul Only You, disutradarai Mamoru Oshii yang tersohor lewat film Ghost in the Shell. Film kedua, yaitu Beautiful Dreamer, juga digarap Oshii, rilis setahun kemudian pada tanggal 11 Februari 1984. Kemudian pada 26 Januari 1985, Remember My Love hadir dengan sutradara Kazuo Yamazaki. Yamazaki kembali menyutradarai film keempat, berjudul Lam the Forever tayang 22 Februari 1986, menjelang akhir serian anime televisinya. 4 film layar lebar ini semakin memacu kepopuleran fenomenal franchise Urusei Yatsura, dan mengukuhkan statusnya sebagai ikon budaya populer di Jepang sepanjang 80-an. Para penggemar tak pernah cukup dengan petualangan kocak Ataru, Lam sang putri alien, dan para karakter pendukung manusia serta makhluk luar angkasa yang nyeleneh.
Namun, kemeriahan Urusei Yatsura di layar lebar tak berhenti di situ. Untuk memperingati ulang tahun ke-10 Waralaba tersebut, satu film terakhir berjudul The Final Chapter diproduksi. Disutradarai Satoshi Dezaki, film ini rilis pada 6 Februari 1988 sebagai puncak epik untuk mengakhiri seri bersejarah ini. Warisan Urusei Yatsura telah bertahan lebih dari 40 tahun sejak awal penciptaannya. Pada tahun 2022, seri legendaris ini mendapat adaptasi anime baru yang tayang perdana di segmen acara Noutamina, Fuji TV mulai 14 Oktober. Adaptasi segar ini tayang sebanyak 46 episode panjang yang dibagi 2 musim, dengan kebanyakan episode terdiri dari 2 segmen per 30 menit dalam format antologi. Dalam memproduksi reboot 2022 ini, studio animasi bertujuan untuk tetap setia pada manga dan seri anime versi 80-an. Setting asli latar tahun 70-80-an tetap dihadirkan, meski secara selektif memodifikasi atau menghilangkan beberapa elemen untuk memberikan pengalaman baru bagi penonton masa kini. Ini memungkinkan Urusei Yatsura versi tahun 2022 mempertahankan daya tarik retro dan estetika budaya yang menjadikan versi aslinya begitu khas pada masanya. Bagi penggemar lama, adaptasi baru ini memberi nostalgia dalam menyaksikan kembali idola-idola mereka dengan animasi dan gaya artistik yang lebih baru. Bagi pendatang baru, ini menjadi pintu masuk sempurna untuk menikmati salah satu komedi romansa paling berpengaruh dalam sejarah manga atau anime. Kepopuleran besar Urusei Yatsura juga melahirkan banyak adaptasi video game selama beberapa dekade. Beberapa judul paling menonjol diantaranya Urusei Yatsura, Lam's Wedding Bell untuk Nintendo Famicom pada tahun 1986, Urusei Yatsura, Survival Birthday of Love untuk MSX2 pada tahun 1987, dan Urusei Yatsura, Stay With You di PC Engine CD-ROM pada tahun 1990. 7 tahun setelah cerita Urusei Yatsura berakhir, para penggemar disambut game Urusei Yatsura, Dear My Friends untuk Sega CD pada 1994 yang menawarkan pengalaman visual novel interaktif. Game-game ini memungkinkan fans untuk menyelami dunia kocak Ataru dan Lam dengan cara baru di luar manga dan anime. Secara keseluruhan, Urusei Yatsura adalah tonggak penting dalam sejarah manga dan anime. Sebagai karya besar perdana Rumiko Takahashi, serial ini membuatnya menjadi salah satu mangaka paling berpengaruh. Menggabungkan sci-fi kocak dengan drama romansa yang mengharukan, Urusei Yatsura mendefinisikan gaya khas Rumiko Takahashi yang revolusioner dengan karakter-karakter ikonik dan humor jenakanya. Dengan menantang norma, serial ini membuka jalan bagi manga dan anime setelahnya yang lebih berani dan progresif. Sekian episode kali ini. Silahkan teman-teman beri masukan dan saran. Klik subscribe dan hidupkan bel notifikasi ya. Sampai jumpa.